acuh mereka, ya sekedarnya saja lah, karena memang orangnya atau ya orang yang kita maksud ini cukup menyakiti kita gitu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Perbuatan buruk maka balasannya buruk juga. Perbuatan jelek balasannya jelek juga. Perbuatan jahat balasannya jahat juga. Buruk balas buruk, jahat balas jahat. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, balasannya Allah yang nanggung. Tak disebutkan balasannya apa, surprise. Ayat ini mengandung dua. Yang pertama fikih. Secara fikih, secara hukum, maka kita boleh membalas. Tapi setelah hukum ada yang lebih tinggi daripada hukum, yaitu akhlak. Maka secara akhlak, bagaimana kita bersikap? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain sifatnya. Ada sifat manusia ini, kalau kita kasih hati, minta jantung. Kita kasih tangan, diinjaknya kepala kita. Orang begini mengajarnya mesti dengan hukum. Tapi ada orang, kalau kita balas baik, tertawan hatinya, meleleh air matanya, menyesal dia buat jahat dengan kita. Bisa kita agak-agak, bisa kita duga-duga berdasarkan pendapat-pendapat sahabat jiran tetangga, mana yang mesti dimaafkan, mana yang mesti kita ambil tindakan. Dalam beberapa kasus saya membawa ke pengadilan, kata Pak Polisi, ini nanti BAP Ustadz akan dibawa ke Polda. Siap, saya kosongkan 1 hari. Nanti di Polda Ustadz kosong sehari, habis itu dibawa ke pengadilan. Saya kosongkan sehari, karena orang ini mesti dikasih pelajaran. Tapi ada orang-orang yang tidak, karena menurut saya membuang-buang energi. Nah, jadi bisa kita berijtihad dalam hal ini untuk mengambil tindakan atau tidak. Ada beberapa orang, kalau kita terlalu dekat, terlalu akrab, menimbulkan mudarat. Maka kata pepatah orang Melayu, genting tak putus. Putus jangan, tapi genting. Genting itu ibarat tali karet yang ditarik, nyaris-nyaris macam putus, tapi tak putus. Say hello, apa kabar, sehat, cukup, sewajarnya saja. Karena kita udah tahu, ini orang kalau nanti berlanjut, ini panjang ceritanya. Begini begono, kita tahu, kita cut aja. Tapi putus tak boleh. Nah, jadi berlaku pada hukum, hukum itu tidak buta. Hukum tetap juga ada di sana yang disebut dengan urf. Makanya pengambilan hukum dalam Islam itu 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf, bagaimana kebiasaan? Bagaimana kebiasaan orang menangani orang ini? Oh, dia ini nggak bisa Pak Ustadz. Kalau tak dibawa ke hukum, habis kita. Nah, itu mesti bawa hukum. Orang ini memang awal-awal begini Pak Ustadz, tapi kalau lama-lama nanti baik. Orang model begini, dibaik-baikin, insya Allah baik. Nah, jadi itulah perlunya kita berinteraksi dengan orang lain. Tetangga kita ini ada yang lebih tua, didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Banyak asam garam pengalaman hidupnya. Makhaba man istakhara mana nadima man istasyar. Tak sia-sia orang yang mau istikharah dan tak menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Demikian, Mas. Baik, Masya Allah. Jawabannya insya Allah ini menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Pertanyaan Kak Betty dari Pekanbaru, kemudian juga ikut terjawab Kak Az-Zahra. Sejenis ya pertanyaannya ya. Tetangga yang agak menyakiti begitu. Baik, kami langsung persilahkan bagi kakak dan bunda yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kami pilih dari Ahwat terlebih dahulu. Ibu Tarsih Yulianingsih. Silakan Ibu. Mic-nya belum terbuka Ibu. Open mic-nya dulu. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini mengenai kebiasaan di kampung kalau ada orang meninggal kan suka bawa beras, yang punya beras bawa beras, kadang yang punya uang bawa uang. Terus kalau di kampung saya ini kebiasaan zaman orang tua dulu katanya, kalau orang bawa beras terus pulangnya isi baskomnya itu diisiin uang sama pihak keluarga yang orang yang meninggal itu, katanya buat sodako orang yang meninggal kepada tetangganya itu. Katanya itu gimana Ustaz menurut hukum Islam? Gitu aja. Karena itu nggak bisa dihilangkan gitu. Padahal di Ustaz setempat saja udah menyarankan katanya itu nggak boleh diisi uang lagi katanya si baskom tempat berasnya itu katanya. Tapi pihak keluarga yang meninggal bilangnya ini buat sedekah orang yang meninggal itu kepada para tetangga yang takziah gitu. Ada hukum asal, ada praktek di tengah masyarakat. Saya ulang sekali lagi, ada hukum asal. Hukum asal di dalam kitab. Ada prakteknya di masyarakat. Hukum asalnya boleh jadi benar, tapi begitu sampai ke masyarakat jadi salah. Contoh, saya bersedekah kepada orang, bersedekah air. Ini air untuk kamu, pahalanya untuk almarhum ayah saya dan almarhumah emak saya. Perbuatan ini sunnah, baik. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi namanya Sa'ad bertanya, ummi matat, emak saya mati meninggal, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang afdal? Sakyul ma, ngasih air minum. Jadi perbuatan saya memberi air minum kepada orang, pahalanya untuk almarhum di masyarakat. Menjadi kebiasaan kalau ada orang mati, maka disediakan duit di dalam baskom. Tamu yang datang ngambil duit sedekah dari orang keluarga yang mati. Yang jadi masalah ketika yang meninggal ini orang miskin. Ayahnya mati, dia sendiri susah. Tapi kalau dia tidak buat, tetangga akan ngomong, ayahmu menderita karena kau tak bersedekah. Akhirnya dia ngutang. Inilah orang yang paling malang di atas dunia. Sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing. Sudahlah ayahnya mati, dia susah, ngutang pula lagi gara-gara cakap tetangga. Makanya dibuatlah pengajian di sana. Dibuat pengajian, tablik akbar, tanya jawab. Wahai orang-orang kaya di kampung ini, wahai tuan-tuan tanah, tuan-tuan takur, kalau kalian mau bersedekah meninggal keluarga kalian, maka sedekah kalian sampai. Tapi jangan sampai dijadikan standar sehingga semua orang kampung mesti menyiapkan duit dalam baskom. Jangan sampai kalian ngutang untuk buat bubur kacang hijau. Karena kalau tidak dibuat, maka perlunya Ustadz menjelaskan. Saya tidak akan pernah berhenti menjelaskan. Jangan susahkan keluarga mayat almarhum dengan permintaan macam-macam. Siapa yang bisa mengelola ini? Serikat Kematian BSKM. Serikat Tolong Menolong. Maka kumpulkan semua masyarakat. Kepada bapak ibu yang kaya-kaya, silakan sedekah untuk almarhum. Kepada yang menengah ke bawah, jangan khawatir, kami sudah iuran. Bulanan sudah kami kutip. Jadi kalau ada yang meninggal nanti, jangan pikirkan makan minumnya. Kami yang bawakan air, kami yang akan bawakan makanan. Tapi bagi yang kaya mau bersedekah, silakan. Maka insya Allah masyarakat terdidik dengan baik. Yang kaya jadi rajin bersedekah, yang susah tidak terlilit hutang. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih Ustaz. Baik, terjawab ya Ibu? Iya, terjawab. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Baik, kami pilih langsung dari Zoom Ibu Mela Reika. Mangga Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga Ustaz diberikan selalu dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Begini Ustaz, kami baru pindah dan saya sebetulnya senang bukan memelihara kucing tapi memberi makan kucing yang ke rumah gitu. Tapi saya tidak memeliharanya. Nah, kemudian di tetangga kami itu komplain karena kucing itu sering buang kotoran di jalan karena di sini sudah tidak ada lagi tanah-tanah untuk buang kotoran kucing gitu. Jadi mereka komplain dan suatu saat saya disodorkan kucing itu harus dibuang atau dibawa ke tempat lain atau ke pasar oleh tukang rongsokan gitu, dan saya sendiri malah yang harus bayar uang itu. Apakah saya berdosa membuang kucing itu atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bercerita tentang seorang perempuan yang pelaku zina, jahat, diampunkan dosanya gara-gara mengasih minum anjing. Tapi juga Nabi bercerita tentang seorang perempuan yang ahli ibadah, masuk neraka gara-gara tidak mengasih makan kucing. Apa hikmah di balik itu? Bahwa kesalehan tidak diukur hanya dari ritual, tapi kepedulian kepada makhluk Allah. Perbuatan ibu memberi makan kucing tidak salah. Tapi dengan diletakkannya makanan di depan rumah, kucing kalau udah tahu dia itu ada makanan, dia datang tiap hari. Habis dia makan di depan rumah ibu, dia akan angkat kakinya kencing di pagar tetangga. Habis itu dia lanjut lagi jalan Lalu kemudian perbuatan ibu yang baik dianggap menjadi tidak baik karena akar muasal perkara itu karena perbuatan ibu ngasih makan kucing. Jadi bagaimana solusinya? Disediakanlah satu tempat khusus. Kalau mau rawat kucing ini baik. Rawat kucing ini, kasih dia makan, kasih. Ada komunitas pencinta kucing. Sehingga orang yang membuang anjing ke dalam sungai yang ada buaya ditangkap polisi. Apalagi kucing. Ada yang penyayang binatang, itu ada webnya, ada grupnya, ada pencinta-pencinta ini. Jadi kalau mau pelihara betul-betul. Kalau setengah-setengah tak sanggup, cari suatu tempat. Biasanya kalau perumahan tetap ada fasum, fasilitas umum. Maka letakkan di situ satu tempat khusus yang tidak kena pasir supaya makanannya tak kotor, makanan, maka kucing liar, kucing liar makan di situ. Begitu juga perilaku kita terhadap burung. Di Turki ada satu tradisi, menjelang musim dingin, orang ramai-ramai ke tepi hutan meletakkan gandum. Kenapa? Karena musim dingin nanti gandum-gandum di kebun gandum mati. Maka burung-burung akan pergi ke tempat itu untuk mencari makan. Beda sama tempat kita, tak ada musim dingin. Jadi setiap daerah punya tradisi untuk peduli kepada hewan. Ibu jangan berhenti buat baik hanya karena ada orang tak baik. Kalau berhenti kita buat baik gara-gara orang tak baik, lalu apa beda kita sama dia? Teknisnya saja dirubah. Cari tempat yang terbuka, tanah lapang, sehingga kalau kucing itu habis makan di situ, tak lama setelah itu dia berjalan, belum sampai ke rumah orang, maka dia di rumput-rumput, di pasir. Nah ini, jadi teknisnya saja. Mudah-mudahan perbuatan baik ibu, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah. Ya Rasulullah, apakah perbuatan kami pada binatang ini ada pahalanya? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaqah.
perbuatan baik pada setiap hati yang basah bernilai sedekah. Kucing itu hati yang basah. Bahkan Nabi menyebut hadis tentang kucing. Maka perbuatan ibu tetap istiqomah. Teknis